عشان ودرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج وزمان أنت حاكمه زلم فيه من العوج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فجزاك الله خيرا جزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذاكري يا رسول رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان درجي وأمدنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah hadirin dan hadirat, jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah di waktu antara maghrib dan isya ini kita semua masih diperkenankan oleh Allah taala untuk duduk bersama-sama beriktikaf, niat iktikaf ibadah kepada Allah. Bersama-sama kita niat pula at-tafaqquh fid din, yaitu adalah mencari ilmunya Allah Ta'ala
dan semoga ilmu yang kita dengar pada malam hari ini Allah Ta'ala jadikan sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kajian-kajian sebelumnya, pada pertemuan yang lalu kita membahas daripada hadis yang pertama daripada hadis Arba'in Lin-Nawawi, dan kita baru menjelaskan periwayat hadis tersebut, manaqib daripada periwayat hadis tersebut, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis yang pertama ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi mengatakan, hanya saja amal-amal itu tergantung dengan niat-niatnya, dan hanya saja seseorang itu mendapatkan balasan daripada Allah tergantung atau sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini adalah salah satu hadis yang sangat luar biasa sekali. Banyak sekali yang bisa kita ambil ilmu daripada hadis ini. Bagaimana di dalam awal hadis ini Nabi mengatakan, hanya saja amal-amal itu tergantung dengan niat-niatnya. Berarti orang itu dia beramal, bagus atau jeleknya amal, sah atau tidak sahnya amal, itu tergantung dengan apa itu? Niatnya. Iya. Allah itu memandang kepada hati dan juga niat hamba. Bukan Allah memandang kepada amal atau zahirnya hamba. Ya, ini sudah sering sekali kita dengar riwayat yang menjelaskan kalau Allah itu melihat kepada hati dan juga Allah melihat kepada niatnya kita. Orang dia mengerjakan suatu perbuatan, maka perbuatan itu menjadi bagus atau jelek tergantung dengan niatnya. Berapa banyak perbuatan yang baik, tapi karena ada niat yang jelek maka menjadi jelek di hadapan Allah Ta'ala. Contoh misalnya sholat. Saya mau tanya, sholat itu baik atau jelek? Baca Quran itu baik atau jelek? Baik. Sholat itu ibadah. Baca Quran, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Nah, tapi maaf, orang kalau dia amalnya sholat, amalnya baca Al-Quran, tidak serta-merta pasti baik, tergantung niatnya dia bagaimana. Orang kalau dia ngerjakan sholat ternyata niatnya riya, maka sholatnya baik atau jelek? Walaupun gerakan secara zahir itu bagus, perbuatan secara zahir bagus, tapi karena niatnya jelek menjadi jelek. Orang baca Quran bagus, tapi kalau ada niat yang jelek, maka bacaan Qurannya menjadi apa? Menjadi jelek. Makanya Nabi katakan, kam min qari'il Quran wal Qur'anu yal'anu. Makanya Nabi mengatakan, berapa banyak orang dia baca Quran, sedangkan Al-Quran yang dia baca melaknat dia. Nah, coba ini diam dulu Pak Nji. Coba ini jangan ada yang berbicara, semua dengarkan semuanya. Ya, kalau ada ilmu disampaikan, tidak boleh ada yang berbicara. Iya. Amalnya bagus baca Quran, amalnya bagus sholat, tapi kalau dibarengi dengan niat yang jelek, maka amalnya menjadi jelek. Makanya Nabi katakan amal itu tergantung dengan niatnya. Tapi nyuwun sewu nggih, kalau dibalik tidak bisa ini. Lah pripun itu, amalnya jelek niatnya baik, ya tetap jelek. Tadi kan kalau amalnya baik niatnya jelek jadi jelek. Tapi kalau misalnya dibalik, amalnya jelek niatnya baik, ya tetap jelek. Contoh misalnya orang zina itu baik atau jelek? Jelek, tapi niatnya bantu orang. Nah, saya dengar kabar katanya kepengen punya anak ini, akhirnya ini ada orang dia zina sama itu, tujuannya apa? Bantu orang, ya tetap jelek kalau seperti itu. Nah, tapi kalau amal bagus niatnya jelek, maka menjadi jelek di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau dibalik, amalnya jelek niatnya baik, tetap jelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting, yang namanya niat ini perkara yang sangat noble, perkara yang sangat penting. Itu dikisahkan bahwasanya zaman dahulu ada dua orang kakak beradik. Ya, ada dua orang kakak
kakak beradik. Ahaduhuma abidan wal akhar asian. Yang pertama si kakak ini ahli ibadah. Ya, si kakak dia ahli ibadah, wal akhar sedangkan si adik dia ahli maksiat. Kakak tinggalnya di di tingkat nomor 1, si adik tinggalnya ada di bawahnya. Kakak yang di atas tingkat 1 ahli ibadah, sehari-harinya ibadah. Si adik yang di lantai pertama sehari-harinya maksiat kepada Allah Ta'ala. Iya. Maka subhanallah, faja'a iblis yauman ilal abid wa qala wa asafa alaik dayya'ta umrak fi hisri nafsik wa id'abi bi badanik fa'atlik nafsak fi syahwatiha. Maka subhanallah, iblis itu datang kepada kakak. Tadi kakak ahli apa ini? Ahli ibadah. Tinggalnya di mana? Di tingkat nomor 1. Si adik di bawah ahli apa? Maksiat. Subhanallah, iblis datang kepada kakak. Iblis bisi kakak, kamu ini bagaimana? Rugi loh kamu ini. Kamu ini habiskan umur kamu, susahkan badan kamu untuk ibadah kepada Allah. Setiap hari ibadah, sholat, puasa. Nggak kepingin sekali-kali maksiat toh kamu ini. Maksiat biar badannya fresh. Mosok sholat terus, baca Quran terus. Mbok coba maksiat sebentar kan biar badannya apa ini? Badannya fresh. Iblis ini. Ya, ini namanya apa? Bisikan siapa? Bisikan iblis. Si kakak batin, la'alli anzil ila akhi fi asfalid dar wa uwafiquhu ala ma huwa fihi minal ladzat thumma atub. Si kakak batin, iya benar juga ya, saya kan dari kecil sampai usia tua seperti ini isinya ibadah. Saya tak coba turun ke lantai ke bawah, tak duduk sama adikku bareng-bareng maksiat minum khamr biar badannya fresh, istirahat, ngilangkan penat. Ngilangkan apa? Penat, maksiat bareng sama adikku. Nanti setelah maksiat naik lagi, tobat kepada Allah, ibadah lagi. Nah, coba ini saya napa mboten niki? Bagus atau jelek ini? Masya Allah. Si kakak akhirnya terkena godaannya iblis. Oh iya benar juga, tak pikir-pikir saya sudah tua sampai sekarang dari kecil ibadah. Mbok sekali-kali saya ngilangkan penat, sumpah tak turun ke tempatnya adikku, maksiat bareng sama adikku. Nanti kalau sudah seneng, sudah maksiat, sudah tidak penat, naik lagi, ibadah lagi, tobat sama Allah Ta'ala. Subhanallah, si adik yang ada di bawah yang sehari-harinya ahli maksiat itu ketika dia bangun daripada tidurnya, yang namanya orang ahli maksiat sehari-hari minum khamr, ketika dia bangun, si adik itu ketika dia bangun daripada tidurnya, bangun daripada mabuknya, ketika itu fawajada nafsahu fi halatin radi'ah qad bala ala thiyabih wa huwa matruh ala turab. Maka ketika si adik itu yang sehari-harinya maksiat minum khamr, ketika adik itu dia sadar daripada mabuknya, si adik ini dia ngelihat keadaannya yang hina. Bagaimana itu? Tergeletak ada di atas tanah dalam keadaan ngompol. Orang kalau mabuk itu kan hilang akal. Seringkali kencing ada di celana. Iya, si adik itu ketika dia bangun dari mabuknya, dia merasa, ya Allah, keadaanku kok hina seperti ini. Sudah jatuh geletaan ada di tanah, kemudian ada kencing di celananya, ngompol ada di celananya. Ini si adik tiba-tiba dia batin, ya Allah, saya ini seumur hidup tak pakai untuk maksiat. Aku kepingin sekarang tobat, sudah waktunya sekarang tobat. Aku harus naik ke atas, ketemu sama kakak, ibadah sama kakak di atas. Iya, subhanallah. Si kakak turun, si adik naik ke atas. Ya, ini tidak tahu, ini ceritanya tangganya seperti zaman sekarang napa pripun, wallahu a'lam. Tapi yang jelas dikatakan di dalam kisah tersebut, ketika kakak turun ingin kumpul bermaksiat sama adiknya, adik yang di bawah naik kepengen kumpul ibadah bareng sama kakaknya, subhanallah, tempuan ada di tengah tangga, jatuh dua-duanya. Nah, ya jatuh dua-duanya. Setelah jatuh meninggal dunia semuanya. Saya mau tanya, yang husnul khotimah yang mana? Yang adik. Yang su'ul khotimah kakak. Loh, ini si kakak belum maksiat loh ini. Ini si kakak belum ikut minum khamr belum ini. Iya, si adik belum dia ibadah.
belum sampai ke atas, belum sampai ibadah. Tapi yang husnul khotimah yang mana ini? Yang husnul khotimah si adiknya ini, yang su'ul khotimah si kakaknya ini. Walaupun si kakak belum bermaksiat baru niat, si adik belum mengerjakan ibadah baru apa? Baru niat. Maka ketika dia jatuh dari tangga, maka si adik yang ahli maksiat matinya dalam keadaan husnul khotimah, si kakak yang ahli ibadah matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Karena sebab apa niki? Niatnya. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran. Siapa yang tahu akhir kisahnya kita bagaimana? Siapa di antara kita yang tahu akhir kisah hidupnya kita bagaimana? Kita ini alhamdulillah istiqomah di masjid, tapi apa pasti meninggalnya husnul khotimah? Tidak ada yang tahu. Orang yang ahli maksiat ada di jalan, sehari-harinya dia maksiat, belum tentu matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Bisa jadi yang ahli masjid su'ul khotimah, yang ahli di pinggir jalan malah husnul khotimah. Makanya pentingnya orang itu kalau doa minta mati dalam keadaan husnul khotimah, itu penting sekali. Maka ketika jatuh ini kakak beradik, maka si kakak yang ahli ibadah karena niat ingin bermaksiat matinya su'ul khotimah. Si adik yang ahli maksiat karena dia niat ingin bertaubat maka matinya dalam keadaan husnul khotimah. Semua tergantung dengan apa? Dengan niatnya. Masya Allah. Mungkin insyaallah selamat sedaya niki nggih. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana dikatakan sama Nabi tadi, hanya saja amal itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang itu mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niati. Bisa kita ambil pelajaran juga dari hadis ini, apa itu? Perbuatan yang sifatnya ada. Perbuatan yang sifatnya ada. Napa niku ada? Perbuatan yang mubah. Nek dikerjakan ndak dosa dan tidak napa? Pahala. Contoh napa niku? Contoh napa niku? Napa niku? Dan sehari-hari nak ngerjakan mubah sedaya niki. Panjenengan niki makan apa mboten niki? Sehari-hari makan apa mboten niku? Lho jenengan kalau makan niku pahala napa dosa? Ndak ada pahala, ndak ada dosa. Lho nek pahala yang badok sedaya niki. Hidupnya makan tok ini kalau pahala ini. Makan itu perbuatan ada, mubah. Kalau dikerjakan ndak ada pahalanya, kalau ditinggalkan juga tidak mendapatkan pahala. Dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan juga tidak mendapatkan pahala. Mubah. Makan, tidur, kemudian apa melih niki? Mandi, kemudian apa lagi nih? Napa niki Pak? Napa melih niki? Waduh, ngerokok. Ngerokok niki yang paling ringan makruh hukumnya. Bukan mubah, niku yang paling ringan makruh. Ya, cuma kebanyakan ulama mengatakan haram malahan. Ya, apalagi ini selain makan, tidur, mandi, apalagi ini? Apa? Ya kan mandi ya dosa deh. Apalagi ini? Apa? Olahraga, riyadhah, olahraga, bekerja. Nah, bekerja itu juga sama, itu ada itu hukumnya itu. Iya. Lah, perbuatan-perbuatan yang mubah, yang kalau dikerjakan tidak mendapatkan dosa, dan kalau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala, mubah yang sifatnya kebiasaan seperti ini, itu juga bisa mendapatkan pahala kalau kita kerjakan, kalau diniati dengan niat yang baik. Orang tidur kan tidak ada pahala. Lah nek tidur pahala ya lebih baik tidur aja kita. Betul napa betul nih? Lah nek tidur niku pahala lebih baik napa niku? Ya lebih baik tidur pahala kok. Tidur tidak ada pahalanya sama sekali. Tapi kalau kita tidur kita niati dengan niat yang baik, niat napa? Supaya bangun dalam keadaan seger bisa ibadah, supaya badannya kuat berdiri ngerjakan ibadah, maka tidurnya itu mendapatkan pahala. Ini yang hadir ini kalau tidur berapa jam ini? Malam dari jam berapa sampai jam berapa ini? Jam pinten Pak? Jam 10 sampai jam setengah 3. Nah, ya jam 10 sampai jam setengah 3. Ini kalau kathah jam nih.
kan berjam-jam niku kalau tidak diniati dengan niat yang baik, tidurnya tidak ada pahala, buang waktu namanya itu. Makanya sebelum tidur kita niat. Lah pripun niat wis batin mawon sudah dalam hati. Saya tak tidur, niatnya apa? Supaya bisa bangun tengah malam qiyamul lail misalnya. Supaya saya bisa bangun pagi sholat subuh tidak ketinggalan misalnya. Saya tidur supaya saya pagi hari semangat bisa cari rezeki yang diperintahkan sama Allah Ta'ala. Maka tidurnya niku 6 jam misalnya, bernilai pahala. Bejo apa bejo? Bejo apa bejo? Lah kalau ndak niat rugi napa mboten? Lah kiten-kiten cuma niat mawon niku repot napa mboten? Nah, niki monggo diniati mulai sekarang. Kalau mau tidur niati dengan niat yang baik. Begitu juga orang ketika makan itu kan bukan pahala kalau kita kerjakan. Kalau makan pahala ya lebih baik makan terus, ibadah terus itu ya. Nah, makan nih perbuatan yang mubah, tapi kalau pas makan diniati dengan niat yang baik, kenapa? Supaya saya punya badan bisa tegak mengerjakan sholat misal, supaya saya kuat badannya mengerjakan ibadah misal, maka setiap suapan itu mendapatkan pahala. Bejo apa bejo? Nah, makanya makan itu bisa dapat pahala kalau diniati dengan niat yang baik. Mandi juga sama. Ketika kalian jenengan mandi, napa niku ngurujuk sebadan pakai air, sampoan, sabunan, sikatan, itu nek dikerjakan ndak ada pahala, nek ditinggalkan juga ndak ada dosa, mubah. Tapi kalau kita niatkan dengan niat yang baik, napa niatnya? Contoh misalnya, supaya jadi orang yang bersih, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk bagian daripada iman. Supaya imannya sempurna, jadi orang yang bersih. Saya setelah mandi ini mau ngerjakan sholat, ketika mandi niatkan mau menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih jiwanya, kepengen dalam keadaan bersih badannya. Nah, maka mandinya itu mendapatkan apa nih? Mendapatkan pahala karena ada niat yang apa? Niat yang baik. Bekerja juga sama. Nah, kalau jenengan nek kerja niku dinasnya dari jam berapa sampai jam berapa niku? Jam berapa niku? Nah, jam 7 sampai jam berapa? Jam 5 niku lah berjam-jam, kathah jam niku. Niku nek jenengan niatkan ketika bekerja itu, niatnya apa? Thalabul halal, mencari rezeki yang halal, maka setiap detik, setiap menit terhitung pahala. Bejo apa bejo? Ibu-ibu nyapu di rumah. Nah, ibu-ibu nyapu ada di rumah. Lah nyapu niku mubah napa mboten, Bu? Mubah. Nah, cuma ketika jenengan nyapu niatkan niat yang baik supaya napa? Rumahnya bersih. Nanti kalau suami pulang dari kerja seneng lihat rumahnya bersih, pahala. Ibu-ibu masak. Ibu-ibu kalau masak berapa jam, Bu? Napa, Bu? Berapa jam, Bu, ibu-ibu ini? Masya Allah, niku ceplok niku setengah jam niku. Iya, masak berapa jam niku? Mungkin 2 jam, 2,5 jam, rajang-rajang. Baru selesai masak ngresiki dapur, nggih. Lah niku jenengan niatkan ketika masak niku perbuatan mubah. Niatkan, napa niatnya? Supaya ngopeni anak-anak. Supaya anak-anak jadi anak-anak yang sehat, yang kuat, jadi orang-orang yang nantinya bakal takut kepada Allah Ta'ala. Nah niku masaknya pahala jadinya. Jadi semua amal itu tergantung dengan apa itu? Niatnya. Amal yang sunnah bisa menjadi ibadah, mendapatkan pahala kalau didasari dengan niat yang baik. Masya Allah. Bahkan nyuwun sewu, kalau misalnya ada suami kumpul sama istrinya, niku perkara mubah. Suami kumpul dengan istrinya, dia niatkan supaya dikasih keturunan yang anak yang soleh solehah, supaya dikasih keturunan orang anak-anak yang takut kepada Allah Ta'ala. Kumpulnya menjadi ibadah ya, karena ada niat yang nopo, niat yang solehah. Makanya orang kalau ahli niat niku bejo, orang kalau ahli niat niku nopo bejo. Tapi kalau orang tidak pernah niat napa niku ya rugi. Niku berjam-jam terbuang sia-sia, ndak ada pahala, rugi napa mboten niku? Lah coba ngoroknya kula jenengan niatkan niat yang baik, ngorok 5 jam ibadah niku. Lah bejo napa mboten niku? Lah kinten-kinten niki insyaallah nek ngorok niatnya saya napa mboten niki?
Nah, mugi-mugi ini kula jenengan amalkan niki. Pasang niat yang baik ketika ingin mengerjakan perbuatan yang mubah. Masya Allah. Begitu juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah niat, andai kata tidak ditakdir sama Allah untuk melaksanakan, itu sudah ditulis sama Allah taala. Orang itu kalau sudah niat, andai kata tidak ditakdir sama Allah untuk mengerjakan, maka sudah ditulis sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan di dalam suatu riwayat, annallaha ta'ala yaqul lil hafadhah yaumal qiyamah uktubu li 'abdi kadza wa kadza minal ajri fayaqulun ya rabbana lam nahfad dzalika minhu wa la huwa fi sahifatih fayaqulullahu ta'ala innahu nawah. Niku dikatakan di dalam suatu riwayat, niku Gusti Allah Subhanahu wa taala kelak ketika di hari kiamat niku bakal berkata kepada para malaikat yang mencatat amal-amalnya kula jenengan. Malaikat sinten niku? Malaikat sinten niku? Raqib Atid. Kelak di hari kiamat niku Allah bakal berkata kepada para malaikat yang mencatat amal-amal kula jenengan, napa niku perkataan Allah taala? Allah perintahkan, para malaikat, catat untuk hambaku ini kada wa kada, ibadah ini, ibadah ini, ibadah ini, pahalanya sekian, catat, kata Allah taala. Maka malaikat berkata, ya Allah, sesungguhnya kami tidak menyaksikan hambamu itu berbuat seperti itu, dan catatan ibadahnya yang engkau perintahkan untuk tulis tidak ada di bukunya, ya Allah. Dia tidak pernah ngerjakan, kenapa kok engkau perintahkan untuk ditulis? Maka apa jawaban Allah taala? Allah taala berfirman, innahu nawah, hambaku itu benar tidak mengerjakan, tapi sudah niat. Tapi sudah apa? Lah niat niku jadikan sudah ditulis. Jadi nek kalau jenengan sudah niat, kemudian sudah berusaha, ternyata tidak ditakdir sama Allah taala untuk mengerjakan, niku sudah ditulis sama Gusti Allah taala termasuk orang yang mengerjakan. Contoh misalnya, ada orang daftar haji. Ya, ada orang daftar apa? Haji. Sekarang kalau daftar haji berapa tahun antrinya itu? 30 apa? 25 tahun sampai 30 tahun deh. Nah, niki yang daftar usianya 67 tahun. Nah, jadi jangan kira-kira mawon niku kira-kira berangkatnya usia berapa itu? Iya. Nah, setelah dia daftar pergi haji, biro haji bilang, "Pak, ngapunten Pak, 30 tahun lagi nih dengan berangkat ini." Mas, saya sudah usia 67 tahun. Ngapunten Pak, niki sudah kebijakan negara, tidak bisa untuk dirubah, misalnya seperti itu. Akhirnya si bapak tua ini dia pulang dalam keadaan pasrah kepada Allah taala. Yang penting sudah napa niki? Sudah niat, ya bukan cuma niat mawon, sudah napa niki? Nah, sudah bayar, sudah ada usaha. Nah, tapi ternyata subhanallah besok lusa meninggal dunia. Nah, bukan menjelang haji meninggal, besok lusa napa? Meninggal dunia. Maka ketika dia meninggal, didapatkan ada di catatan amalnya kalau dia sudah pergi haji. Kenapa sebabnya? Sudah niat. Cuma nyuwun sewu, harus ada usaha. Nek cuma bondo niat-niat mawon, saya niat ini hari membaca Quran 7 kali khataman, tapi tidak baca. Loh, katanya sudah niat, kan nek sudah niat sudah ditulis. Oh ya ngawur nih. Niki minta disetrum namanya orang kayak gini. Nah, bukan kayak gitu maksudnya. Dia niat dan ada usaha. Dia niat dan ada apa? Usaha. Ternyata setelah berusaha tidak ditakdir untuk terlaksana sama Allah taala, maka ditulis sama Allah taala. Masya Allah. Bahkan itu dikatakan di dalam suatu riwayat yang lain, ada seorang hamba fakir miskin. Dia seorang fakir miskin, tidak punya apa-apa dia, tapi dia berjuang sehari-harinya. Subhanallah, ketika dia melewati suatu kampung atau suatu dusun, dia lewati ada satu dusun yang penghuninya fuqara wal masakin, yang penghuninya orang-orang fakir. Maka si orang miskin ini dia batin, ya Allah, saya itu sebenarnya kepingin sedekah, saya sudah berusaha mencari harta,
supaya memenuhi kebutuhanku, anak-anakku, dan untuk bisa bersedekah di jalanmu ya Allah. Tapi tidak dikasih sama engkau ya Allah. Ya Allah, andai kata, ini batin ini, andai kata tumpukan batu ini ya Allah adalah roti-roti dan itu adalah milikku, aku sedekahkan kepada kampung sini ya Allah. Dia batin seperti itu. Ternyata ketika meninggal didapatkan di catatan amalnya, dia nyedekahi satu kampung. Nah, dia nyedekahi satu kampung, padahal tidak pernah sedekah, malah dia orang yang disedekahi. Tapi ketika meninggal dia mendapatkan di catatan amalnya nyedekahi roti makanan satu kampung, padahal ngerjakan apa batin itu? Tidak mengerjakan, cuma dia batin, dia niat, dia berusaha mencari rezeki supaya bisa bersedekah, tapi ternyata Allah tidak mentakdirkan, tapi karena dia niat maka dikasih sama Allah Ta'ala pahalanya. Nah, makanya ini orang-orang yang hadir yang mungkin tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, niatkan dalam hati, ya Allah, saya niat ya Allah, kalau engkau berikan kepada saya rezeki yang banyak, tak pakai untuk pergi haji. Nah, niatnya seperti itu menjadikan nanti di hari kiamat ditulis sama Allah Ta'ala termasuk orang yang pergi pergi haji. Masya Allah, niki rahmati Gusti Allah Ta'ala untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di dalam hadis yang lain, niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Jadi kalau ada seorang mukmin yang sejati, dia berniat, maka pahala niatnya itu lebih baik daripada amalnya. Nah, ini hadis itu dikatakan sama sebagian para ulama bahwasanya asbabul wurud atau penyebab hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ini berkenaan mengenai Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu ketika beliau pergi ke satu daerah, beliau melewati ada satu desa yang kekeringan, banyak ternak yang mati, banyak orang-orang yang membutuhkan air di dusun tersebut. Maka ketika itu Sayyidina Utsman terkenal sebagai sahabat yang kaya. Beliau datang kepada penghuni daerah tersebut, tanya, di sini ada sumur apa enggak? Maka ketika itu ada satu orang mengatakan, wahai Sayyidina Utsman, di sini ada satu sumur, tapi sumurnya ditutup, kami tidak boleh ngambil air dari sumur itu. Lah itu sumur punya siapa? Tanya Sayyidina Utsman. Milik seorang Yahudi. Maka ketika itu Sayyidina Utsman beliau niat dalam hati, saya beli itu sumur, kemudian saya sedekahkan manfaatnya untuk daerah atau desa yang kekeringan ini. Niat baik apa mboten? Niat baik. Sayyidina Utsman datang ke rumah orang Yahudi untuk beli itu sumur itu. Maka ketika ditanya berapa harga sumurnya, nyuwun sewu niki Yahudinya kurang ajar ini. Lah kurang ajar pripun? Orang banyak yang butuh sampai hampir mati, ternyata sama orang Yahudi dijual dengan harga yang mahal, tidak masuk di akal harganya. Kalau sekarang misal umumnya sumur misalnya harganya 10 juta, niki dijual 10 M. Lah kan naiknya niku napa? Tidak masuk di akal, kurang ajar niku loh. Iya. Maka ketika itu sama Sayyidina Utsman ditawar, tidak bisa kalau dikurangi harganya, tidak bisa. Saya kalau kamu mau beli sumur saya jual dengan harga segitu. Loh ini kan untuk kemaslahatan desa-desa, bukan untuk saya. Tidak peduli saya, kata orang Yahudi. Maka ketika itu Sayyidina Utsman beliau pulang, beliau berharap mungkin kalau sudah melangkahkan keluar rumah orang Yahudi, dipanggil sama orang Yahudi, dikasih harga murah. Kayak kulon jenengan kalau ngenyang-ngenyang tidak diturunkan harganya kalau pura-pura pergi terus napa niku? Berharap napa? Nah, dipanggil. Delalah tidak dipanggil. Nah, iya, delalah tidak napa? Tidak dipanggil. Sayyidina Utsman pulang ke rumahnya. Selang berapa hari Sayyidina Utsman kembali ke rumah Yahudi dengan membawa uang dengan harga yang dikatakan tadi itu. Subhanallah, setelah sampai di rumah Yahudi tadi, Yahudi bilang, sudah saya jual. Nah, ya sudah saya napa? Saya jual. Ketika itu langsung Sayyidina Utsman beliau sedih, menangis itu Sayyidina Utsman bin Affan. Sudah niat kepingin sedekah air kepada daerah yang kekeringan, ternyata sudah dijual sama orang Yahudi tadi itu. Maka Sayyidina Utsman beliau lari kepada Rasulullah menceritakan kejadian tersebut.
Maka apa jawaban Rasulullah? Niyatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin seperti siapa ini? Mukmin ini seperti siapa maksudnya ini? Sayyidina Utsman bin Affan. Niatnya mukmin yang seperti Sayyidina Utsman bin Affan itu lebih baik daripada amalnya. Maka ditulis sama Allah Ta'ala, Sayyidina Utsman sedekah 1 sumur ya untuk orang-orang yang kehausan. Walaupun tidak sampai, tapi karena sudah apa nih? Sudah niat. Nah, makanya perlu sekali untuk setiap perbuatan kita dasari dengan niat-niat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat, dan kelak kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.